percaya bukan karena melihat. Seperti Paulus, mari saudara-saudari kita terus kembangkan hidup karena percaya akan Yesus dan bukan karena melihat. Percaya akan Yesus bahwa Ia sungguh selalu menyertai kita juga dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Saudara-saudari, mari kita nyanyikan lagu pembuka puji syukur nomor 640 bait pertama. Berkat 12 rasul dunia memuji Allah, mereka jadi saksinya yang tak henti bersaksi. Mereka diutus pergi menjelajah pulau dan benua, mewartakan Injilnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan pesta Santo Thomas. Dia adalah seorang dari ke-12 murid Yesus yang juga disebut Didimus. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita mohon kerahiman Allah agar kepercayaan kita kepada Yesus makin bertumbuh kuat dan subur dalam kehidupan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bergembira pada pesta Santo Thomas Rasul-Mu yang mengimani Putra-Mu sebagai Allah. Semoga kami senantiasa dilindungi olehnya dan kelak memperoleh kehidupan bahagia karena percaya akan nama Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, yang hidup dan bersatu dengan Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergi ke seluruh dunia,
wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Haleluya, 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 haleluya. Yesus berkata, "Hai Thomas, karena telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa orang sejauh yang saya tahu, mereka mengaku percaya bahwa virus corona itu benar-benar ada setelah mereka sendiri terpapar, setelah mata mereka melihat tubuhnya sendiri yang tak berdaya dan membutuhkan perawatan. Saudara-saudari, memang ada tipe orang yang seperti itu. Meskipun sudah ada banyak orang yang terpapar, masih juga belum percaya bahwa virus corona benar-benar ada di seluruh dunia. Saudara-saudari, tipe orang-orang seperti itu juga ada dalam diri salah seorang dari kelompok 12 murid Yesus, yaitu Thomas.
ketika dia mendengar kesaksian dari teman-teman rasul yang lain bahwa Yesus bangkit, bahwa Yesus telah datang di tengah-tengah mereka, Thomas tidak percaya. Dia berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya. Itulah Thomas. Dan seminggu kemudian Yesus benar-benar datang menampakkan diri kepadanya. Yesus berkata kepada Thomas, karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara-saudari, hari ini Yesus meneguhkan kepercayaan kita bahwa kebahagiaan seseorang tidak ditentukan oleh mata yang melihat, tetapi oleh hati yang percaya. Maka kalau sampai hari ini kita masih menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepercayaan kita ini sudah menjadi satu alasan yang cukup untuk membuat dan merasakan bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. Berbahagia bukan karena melihat Yesus yang bangkit dengan mata jasmani, tetapi karena percaya bahwa dia benar-benar telah bangkit, bahwa dia benar-benar telah hidup, bahwa dia benar-benar terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga peneguhan Yesus hari ini membuat kita menjadi orang-orang yang benar-benar bahagia karena percaya akan Yesus. Mari saudara-saudari, kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Seperti dialami oleh Rasul Paulus. Dia adalah salah satu contoh konkret orang yang hidup karena percaya. Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 7, Rasul Paulus berkata demikian, kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Seperti Paulus, mari saudara-saudari kita terus kembangkan hidup karena percaya akan Yesus dan bukan karena melihat. Percaya akan Yesus bahwa Ia sungguh selalu menyertai kita juga dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Amin. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, Santa Maria, Bunda dan Ratu para imam, Santa Maria Kusuma Karmel, marilah berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, dalam sakramen Ekaristi ini kami benar-benar menyambut tubuh putramu yang tunggal. Bersama Rasul Thomas kami mengimani Dia sebagai Tuhan dan Allah kami. Semoga kepercayaan ini kami hayati sungguh-sungguh sepanjang hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, segenap anggota keluarga dan komunitas, serta segala aktivitas kita sepanjang hari di akhir pekan ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan berkat ini maka perayaan Ekaristi kita
telah selesai.